Tua, gimana nih Pak Tua? Katanya bos. Apaan? Tapi listrik aja begini. Bos udah ngasih duit belum sama lo? Udah ngasih. Lu udah ngasih. Cuman duitnya gue jajanin. Bos udah ngasih duit belum? Udah. Dia udah ngasih duit tapi duitnya gue jajanin. Oh. Abis. Oh belum? Udah. Bos Limbat. Bos, ini Pak Tua. Kan bos kemarin ngasih duit buat saya, buat listrik. Terus diambil, dijajanin sama dia. Duitnya dijajanin sama Pak Tua. Ah, geser ngomong kek, geser loh. Gitu. Oh, bos mau nyalain? Bisa? Silakan bos. Hebat banget. Hebat buat kita. Iya. Ada api Petua. Steffi. Lu ngapain lu? Oh, lu jadi angker juga sih kayak si bos. Oh iya, maaf bos. Jangan dong. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Bos Limbat. Hebat. Makasih ya bos. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi kita di Tanpa Kata. Oke, hari ini banyak artis-artis yang datang ya bos, tamu-tamu kita, tapi mereka juga para pebisnis. Ini tema kita adalah bisnis artis. Ini kita akan memanggil tamu kita yang pertama. Emang cewek? Kenapa masih dia? Oh, cewek cantik, bohai, tinggi, putih langsing, patua, sikat patua. Iya, cewek. Hai. Apa kabar? Halo.
Mohon maaf bos, ini istri orang, jangan pegang kelamaan. Luar biasa, tepuk tangan buat Titi Kamal. Tadi ini silakan duduk. Ya. Luar biasa, ini udah punya baby satu ya? Anak Udah, pertama ya? iya, udah mau 2 tahun dia. Udah mau 2 tahun. Cowok, Iya. siapa namanya Juna? Arjuna Zayan Sugiono. Harmonis banget. Top ya, keren banget ya bos. Apa sih bos, gimana sih caranya bos biar tetap harmonis keluarga? Apa tuh bos? Oh, komunikasi. Apa tuh yang artinya apa? Komunikasi Oh, yang penting komunikasi. katanya. Iya, benar, Kalau benar. menurut Kak Titi gimana? Makasih. Perhatian banget sih. Dia begitu kalau ada cewek-cewek cantik dia caper. Itu ngomong-ngomong bajunya tuh mengingatkan aku sama suamiku gitu. Kenapa? Kayaknya rapih banget, keren banget deh Pak Bolot. Aku suka dasinya juga, kayaknya stylish banget. Tuh, dipuji tuh. Model begini mah ketinggalan. Apa? Cek, Ya. cek, Ah, pecah cek ya. Ya. bos juga pengen jalan sama dia berdua. Pengen jalan berdua sama dia. Jalan berdua nggak boleh. Apa? Oh, panggil Steffi dulu. Oke, baiklah sebentar ya Kak. Iya, iya, Silakan Steffi. Apa nih, Tio? Eh. Selayang itu sih Pak Tua. Lele. Oke. Pertanyaan untuk Titi Kamal. Dari selebritis menjadi pebisnis, memangnya Titi Kamal mengerti bisnis? Oh, itu pertanyaannya. Iya. Jadi sebenarnya memang berangkat dari nekat bisa dibilang. Karena aku tuh kuliahnya waktu itu kan jurusannya marketing. Terus udah gitu ya seenggaknya ya baca, maksudnya belajar SWOT analysis segala macam gitu. Terus udah gitu aku mikir ada yang nawarin juga, mau nggak bisnis ini dan konsepnya jelas semuanya, dan aku ngeliat kayaknya orangnya qualified juga. Terus udah gitu aku juga kebetulan kan punya uang saku kan, punya modal lah istilahnya dari sebagai entertainer gitu kan. Jadi ya udahlah, aku pikir daripada belanja nggak penting, mendingan uangnya buat bisnis gitu kecil-kecilan. Terus ya udah, awalnya sih memang nekat sih, tapi lama-lama aku belajar dari bisnis aku itu, jadi supaya aku bisa buka lagi yang lainnya, berkembang lagi gitu. Jadi emang sebenarnya jatuh bangun juga sih gitu, karena kan apalagi misalnya pas BBM naik atau apa gitu kan, ya memang tantangannya justru di situ, gimana supaya bisa survive gitu. Itu bos, caranya nanti kapan-kapan bos kalau mau buka bisnis bos konsultasi sama Kak Titi. Apa? Kenapa nih bos? Ya. Ya. Bisnisnya apa aja? Bisnisnya apa aja? Bisnisnya apa aja kayak sekarang sudah berjalan? Bisnisnya apa aja? Aku kalau sekarang tuh restoran, terus udah gitu Restoran catering apa? juga. Restorannya Japanese gitu. Oh. Terus udah gitu catering. Kalau catering itu catering harian karyawan. Jadi kita tuh melayani catering setiap harinya gitu. Misalnya di karyawan PT apa gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari Trans 7 juga pengen, kita bisa ada nasi box juga tetap ya. Gitu. Luar biasa. Apa tuh? Duitnya, modalnya berapa? Modalnya berapa? Apa? Omsetnya Omset. berapa? Ya. Omsetnya berapa Kak kalau boleh tahu? Dia kepo banget. Omsetnya alhamdulillah lah ya, lumayan lah. Cuma kayak nggak etis ya kalau disebut berapanya gitu. Katanya sebutin dong berapa? Berapa ya? Saya kira aja lebih kurang. Nggak enak lah disebutnya. 100 Ya alhamdulillah udah 100 juta.
Ya alhamdulillah segituan, tapi lumayan lah, tergantung berapa packsnya setiap hari gitu. Ya itu lumayan. Nah maksudnya kadang-kadang, tapi kadang-kadang sepi juga gitu. Tergantung berapa banyak semuanya. orang yang meminta. Keren dong, iya dong bos, makanya duitnya jangan dijajan. Lu mah dapat duit belinya batu akik, mulu bacaan. Bikin bisnis. Buka bisnis apa? Kenapa? Apa nih? Apaan? Makan yang Mau bener. nawarin makan. Cik, Ya, makan yang bener. Ya, mengapa? Bisanya apa? Udah kagak bisa ngomong, rewel. Oh, kenapa ya? bisa memilih Karena bisnis kuliner? Karena makanan itu kan kebutuhan pokok, jadi mau sampai kapanpun orang pasti mencari makan gitu, pasti makan, maksudnya pasti istilahnya orang butuh makan lah gitu ya, kebutuhan pokok gitu. Jadi aku mikirnya ya sebenarnya sesimpel itu, dan memang sih agak complicated karena kan harus tersedianya tuh harus fresh terus, harus enak terus gitu ya, sesuai rasa dan sesuai lidah dari konsumen. Tapi nggak apa-apa, justru itu tantangannya gitu. Dan memang kalau bisnis catering itu sendiri apa ya istilahnya tuh untungnya tuh bagus lah gitu. Selain catering apa lagi sih kak? Ya itu tadi restoran itu juga. Terus paling kayak kecil-kecilan ya sewain kayak properti gitu. Oh, luar biasa, banyak loh bisnisnya. Kecil-kecilan. Memilih bisnis karena A. Popularitas menurun, atau B. Sepi tawaran. Oh, tamu kedua. Aku yang manggil. Tamu kedua ya. Siapa tuh? Siapa kira-kira? Pak Tua, jangan. Maaf ya kak. Ini orang aku yang disuruh panggil. Halo. Kita jalan-jalan. Iya dong. Sama-sama aja. Ah, maaf. Apa kabar? Oke, baik. Sebentar, terima kasih teman-teman. Bos, penonton, perkenalkan ini adalah bapak dari anak-anak saya nanti. Ya om mau nggak sih sama aku om? Kita mau punya anak berapa? Kamu maunya berapa? Oh, saya mau 12 orang. Aku jabanin kalau kamu maunya 12. Tapi kalau sama kamu, aku tuh takut. Kalau kita naik motor, pasti kita ditilang deh. Kenapa sih? Iya, soalnya kita kan bertiga. Kamu, aku, dan Cinta. Yes. Duduk, Om, duduk. Selamat datang. Terima kasih. Om mau nanya sama Mas Ferry? Oke, silakan Steffi. Asal nanya ya pasti manggil dia. Asal nanya harus Steffi. Nanya. Iya. Pak Bolot, Steffi cantik nggak? Iya. Udah pernah ditembak ya Pak Bolot? Karet gelang. Oh, suruh pakai gelang Itu kayaknya. taruh di situ. Oh. Ingat juga. Gimana? Pak Tua, bantuin. Ini ngeri ah. Makanya harus ngerti, udah lama udah juga ngerti. Emang diapain sih? Nih, tuh, Gimana taruh nih? di situ, tuh. Oh, Dia beneran? Awas ya kagak bisa gue jorokin.
karetnya bisa kepasang lagi? Tahu. Wah, luar biasa. Wah. Pertanyaan pertama. Ya. Buat siapa nih? Buat Om Ferry. Memilih bisnis karena A. popularitas menurun atau B. sepi tawaran. Jawabannya nggak ada yang di situ. Ini mah sama aja bahasanya doang yang beda ini mah. Jawabannya kagak ada di situ. Yang benar karena apa Om? Memilih bisnis karena saya merasa bahwa kalau bisnis itu bisa memberikan masa tua yang lebih tenang. Itu yang pertama. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Luar biasa. Ketiga, saya pengen banget memang punya bisnis gitu. Ini dari kapan mulai bisnis Om? Sebetulnya udah lama banget, udah mungkin dari 15 tahun yang lalu udah mulai bisnis. Jadi pertama kita bikin konveksi untuk pakaian, kan saya sukanya pakaian tuh fashion. Terus kemudian pernah bikin wedding organizer. Terus kemudian punya juga perusahaan animation company. Terus kemudian restoran. Bahkan nanti akan datang nih kira-kira bulan Oktober saya akan ngeluarin produk perawatan wajah itu serum. Oh serius? Itu dari mana Om bikin olah sendiri? Saya bikin, kebetulan saya kan suka ditanya nih, udah umur sekian tapi kok mukanya masih mulus gitu. Nah terus saya punya resep sendiri sebetulnya, tapi kemudian saya harus konsultasi sama dokter ahli, kemudian kita kerjasama dengan perusahaan kosmetik, akhirnya nanti keluarlah satu produk. Kita bikin untuk perawatan wajah itu serum namanya. Oh tuh buat patua boleh tuh bos beliin, biar nggak mengkerut tuh, biar kencang, bleber banget mukanya. Kan gue sih biar begini aja gue laku. Kak. Pertanyaan yang sama. Oke. Oh, gue lebih ngerti deh udah. ngerti loh. Ya gimana? Pertanyaan yang sama. Cari. Lagi janjian hosting ini. Iya bener-bener. Ya, Ti gimana Ti? Kalau aku sebenarnya nggak beda. Dari yang tua, ada yang dua itu nggak ada ya jawabannya. Ya aku sih sebenarnya mirip-mirip juga sama Mas Ferry ya. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bisa memberikan faedah untuk orang banyak juga kan. Terus udah gitu selain itu juga memang tabungan untuk hari tua juga yang pasti. Jadi ngerintisnya dari sekarang. Jadi nanti saat aku sudah istilahnya udah umur berapa gitu ya, aku tetap ada pegangan juga, tapi bisa tetap menjalankan hobi juga di dunia acting gitu. Acting tuh hobi loh. Acting itu hobi, jadi emang mau sampai nenek-nenek juga istilahnya itu udah bagian dari passion aku. Tapi kalau untuk istilahnya untuk bulanannya aku ya tetap bisnis gitu. Apa? Hah? Cari. Oh, apa penghasilannya? Nah ini Jajan ngerti nih, ditanya ngerti nih. Nih, tunggu bentar. Keuntungannya berapa banyak? Oh, luar biasa. Bener nggak? Tuh. Kok bisa tahu sih Om? Emang pernah dekat sama dia? Sehati jangan-jangan sehati nih. Pernah PDKT ya Om? Ya. Keuntungannya, yang namanya bisnis itu pasti ada pasang surutnya, ada untungnya, ada kadang-kadang rugi gitu. Iya benar. Jadi kalau kita bicara soal keuntungan itu susah gitu ya. Karena ada bisnis yang sifatnya jangka pendek, ada juga jangka panjang. Jadi kita investasi belum tentu misal setahun balik, bisa juga ada yang 2 tahun. Jadi susah kalau bilang keuntungannya berapa. Tapi tadi aku dipaksa loh, suruh sebut loh. Suruh sebut. Kira-kira dikurang. Ya kira-kira nanti kalau misal keuntungannya ya, kira-kira nanti pengen bikin studio kayak gini lah. Berapa? Ya, buat Om Ferry. Wah, jalan. Wah, dia masih gagah maksudnya. Masih ganteng. Sendiri. Duitnya buat jalan-jalan. Duitnya buat dandan. Bercantar. Nih. Apa Om? Duitnya buat nampang, tadi katanya nampang. Oh, buat nampang. Buat apa? Nyari-nyari. Nyari duit. Nyari duit Dari ganteng. Oh, nyari duitnya karena ganteng. Enggak. Apa sih? Aduh, Enggak nyari duit. kali ini gua bingung kali ini, beneran. Iya. Bisnisnya Coba. Duitnya bener-bener semangat. Kecantikan. Cantikan. maskulin. Oh, kenapa? Wajah. Oh, ganteng. kenapa bisnisnya nggak bikin yang bisnis maskulin gitu? Kenapa yang perawatan? Oh,
Kenapa bisnisnya nggak bikin bisnis yang jantan gitu? Iya, yang laki Jantan, gitu. yang laki bisnis. Jangan salah. Misalnya bisnis. Penggemar saya perempuan semua. Waduh. Ya. Jadi saya harus bikin bisnis yang disukai sama perempuan. Nah. Itu dia. Benar, kuncinya di situ. situ. Oke, Bos, mau nanya lagi? Mau istirahat dulu. Oh, dia mau jungkir balik dulu. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol sama Om Ferry dan Titi Kamal. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Tanpa Kata. Yang terakhir itu sekitar 6 miliar yang terakhir. Iya. Yang sebelum-sebelumnya ada yang 200, ada yang 500, ada yang Masih di Tanpa Kata. Ini ada tamu berikutnya, Bos. Kita boleh ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kalau ini kan bisnisnya sudah berjalan lama dan wah hasilnya juga luar biasa. Kalau bintang tamu yang satu ini, iya, dia yang jemput. Iya. Hah? Siapa? Kamu yang jemput? Dia yang mau jemput. Kamu mau jemput? Oke, silakan Bos. Patua, Kita jemput nih. Waduh, terima kasih. Di apaan? Iya. Tumben-tumben banget. Halo Kak Tommy, apa kabar? Bisa baik. Bisa. Ayo Tom. Luar biasa. Silakan duduk, silakan Iya, duduk iya. Kak. Iya, iya. Tepuk tangan buat Tommy, Gus. Nyaman. Kok cowok nggak dikasih minum sih, Patua? Tadi saya tamu. dikasih minum. Iya nih. Wah. Limbat kali lo. Minumnya Terima kasih. tuangin dong. Apa sih? Ini dompetnya keren banget, anak muda banget. Lihat dong. Waduh. Pakai rantai lagi. Wah. Luar biasa. Ini Kak Tommy. Iya. Kak Tommy bisnis Iya. berjalan udah berapa lama? Kalau memulai bisnis semenjak punya penghasilan, Heeh. cuma alhamdulillah kebanyakan gagal. Oh gitu. Iya, jadi baru beberapa tahun ini aja banyak bisnis yang udah mulai berjalan. Berjalan lagi. Iya, saya bisnis itu banyak belajarnya dari Titi. Oh gitu. Iya, Titi luar biasa. Saya pernah syuting bareng. Iya, waktu itu ya. Pernah syuting bareng, sutradara sampai bilang sama saya, Tom, kalau kamu mau belajar bisnis sama Titi katanya, gimana caranya bisnisnya berjalan, syutingnya juga berjalan katanya. Bener. Ah. Akhirnya bisa berjalan seiringan gitu. Ya alhamdulillah, baru mulai 1 tahun, hampir 2 tahun inilah semuanya bisa berjalan beriringan lah. Banyak Gitu. sih Tommy, percetakan ya, es potong juga ya. Iya, ada kuliner. Es potong tuh ada di luar kota Surabaya apa di mana ya? Ada. Ada di Surabaya ya? Sekarang sudah ada di 40 kota lah. Wow, luar biasa. Soalnya waktu itu aku lagi makan di restoran di luar kota, Iya. kok ada muka Kak Tommy, ternyata ya itu Iya, es krim itu. di Soto Cahar itu. Iya benar. Iya. Benar. Bos mau nanya, apa itu? Ya orang lagi ngomong jangan nyoret-nyoret. Wah, apa tuh? Apaan? Bahasanya apa? Tulisannya jelek banget. Coba Bang Haji. Hah? Iya pertanyaan cuma nggak bisa bacanya. Nah, apa tuh ada apa? Loh. Oke. Pertanyaannya buat Kak Tommy, Ya. kenapa bisnisnya banyak yang gagal? Ya. Sebenarnya kebanyakan sih perhitungan yang kurang, perencanaan yang kurang, dan juga lebih banyak nafsunya. Salahnya saya memang nggak sekolah bisnis. Harusnya saya sekolah bisnis kan, supaya bisa menjadi seorang bisnismen. Tapi saya nggak menyesali itu semua.
saya pelajari dengan baik, saya serap pengalamannya, bahkan saya rasa itu bisa menjadi sebuah ilmu lebih baik daripada orang yang sekolah. Betul. Karena kan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi saya rugi dari bisnis yang mulai modalnya kecil sampai yang modalnya besar tahun 2012 kemarin, sampai kolaps, sampai menjual rumah dan semua aset. Oh. Tapi ya itu semua baik lagi lah, itu pelajaran berharga sampai alhamdulillah sekarang saya mengelola satu bisnis dan alhamdulillah sudah mulai bisa lebih baik manajemennya dan lain sebagainya, dan itu semua saya lakukan sendiri. Luar biasa. Kenapa? Kenapa uangnya? Untung-untungan. Uangnya jatuh. Koleksi berapa ya? Jumlah kerugian. Wah. Oh benar. Jumlah kerugiannya berapa, Kak? Yang terakhir itu sekitar 6 miliar yang terakhir. Oh, Gede banget. itu bisnis Gede apa? banget. Bisnis tambang batu bara. Oh, oke. Iya. Yang sebelum-sebelumnya ada yang 200, ada yang 500, ada yang gitu loh. Luar biasa tuh, duit semua loh. Kenapa? Ceritanya. Oh, ceritanya gimana gitu loh. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang 6 miliar. Iya, Jadi pada saat itu saya ada seorang teman mempunyai satu buyer lah pada saat itu, ingin membeli batu bara ya. Terus saya diyakinkan terus selama berbulan-bulan untuk memasuki bisnis tersebut. Nah ternyata teman saya ini mafia batu bara. Saya tidak menyadari itu. Ternyata dia apa? Mafianya dimulai dari dia. Saya tidak menyadari itu sampai akhirnya saya masuk, saya menolak tawaran syuting untuk meneliti lah selama sekitar 1 tahun di Kalimantan. Nah Kalimantan ini sudah terkontaminasi dengan pengusaha-pengusaha Jakarta zaman dulunya yang menipu mereka juga. Walhasil sekarang ini mereka juga pengen balas dendam sama pengusaha Jakarta. Walhasil saya juga kena imbas dari dosa-dosa masa lalu. Kemudian saya ketemu orang di sana juga, semuanya rata-rata mafia juga. Jadi saya dibilang ini begini begitu, termasuk konsultan. Jadi semua orang yang bersama saya pada saat itu, anggaplah 10 orang, itu 10-10-nya mafia. Saya tidak menyadari itu saking hebatnya mereka. Sampai akhirnya keluarin duit, dapatlah 1,5 tahun saya dapatlah sebuah konsesi. Begitu dapat sebuah konsesi, saya harus memulai pekerjaan. Ternyata begitu memulai pekerjaan, kesalahan saya adalah kurang teliti lagi. Masalah banyak, masalah dari pemerintah, masalah utang pengusaha sebelumnya, masalah ini dan lain sebagainya. Sampai satu titik saya saking stresnya, saya bilang sama warga sana, ya sudah, kalau begini kubur saya saja di tanah ini. Sekarang bagaimana saya mau kerja sementara alat berat saya dibakar? Sekarang gimana saya mau kerja kalau kalian semua itu bawa pedang, bawa golok, bawa segala macam? Karena minta anaknya dimasukin sebagai pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana saya mau ambil uang kalau ternyata permasalahan tanah ini adalah tidak ada izinnya, saya mesti mengurus izin dan lain sebagainya. Walhasil waktu habis uang buat bayar ini, bayar itu segala macam. Teknis saya juga membohongi saya juga semuanya. Dan sampai akhirnya begitu batunya sudah terangkat, pasar dunianya kolaps pada saat itu, semua tambang kecil pada hancur termasuk saya. Selesai. Jadi itu hanya perjalanan garis besarnya. Cuma kalau detailnya itu luar biasa berjuangnya. Nanti saya kita harus bikin satu episode untuk detail. Menarik sekali loh. Ya karena melawan orang-orang mafia, orang hutan dan pejabat-pejabat korup juga kan juga itu sangat susah sekali ya gitu. Itu prosesnya berapa lama, Kak? Dari awal sampai akhirnya selesai? 2 tahun. 2 tahunan, 6 Jadi, miliar lebih ya? 1,5 tahun saya berhasil menjaga uang saya hanya keluar sekitar 150 juta karena saya banyak nasihat. Tapi pada saat pekerjaan sudah dimulai, hanya dalam waktu 3 bulan uang 6 miliar itu habis. Karena kan namanya tambang operasional terus kan. Ya. Operasional terus, tidak bisa itu duit setiap hari itu harus. Saya pernah sampai ngambil duit cash 1 miliar gitu ya, pakai tas harus dibawa, mesti kasih bayar ini segala macam. Itu ya itulah dunia tambang ya, keras banget ya. Jadi di tambang itu tidak ada tengah-tengah.
berhasil ya naik ke atas, nggak berhasil ya jatuh ke jurang yang paling dalam. Tapi ya semua itu dijadikan pelajaran ya, sekarang juga hasilnya bisnisnya lebih luar biasa lagi loh. Alhamdulillah. Ada es krim, ada apa lagi Kak? Percetakan. Percetakan. Futsal juga. Iya luar biasa. Futsal udah lama ya? Udah. 8 tahunan? 8 tahun. 8 tahun. Karena ya, kalaupun kita ditipu, kalaupun kita dibohongi, kita diculasi atau apa, itu semua bagian dari proses. Dari situ bisa jadi guru, pengalaman yang berharga juga. Jadi tahu ya, ini bahaya. Dan Seperti aku ini melihat bahaya. si Tommy yang waktu itu emang aku cerita ya Tommy yang waktu soal ditipu itu, dan aku melihat walaupun begitu Tommy tuh nggak pernah putus asa, dia tetap usaha terus dan akhirnya dia menemukan jalan yang tepat untuk bisnisnya. Itu semua itu nasihatnya Titi. Titi itu benar. Hebat loh Mas Ferry. Titi itu feeling bisnisnya kita harus dahsyat. belajar sama dia. Apa itu? Kenapa? Iya buat bertiga. Duitnya banyak. Buat banyak, lebih banyak. Ya. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Oh, siapa lebih banyak? Apa tuh? Penghasilannya lebih banyak mana ketika bisnis atau jadi artis katanya? Oh, saat ini. Tommy jawab. Semuanya. Buat semuanya. Dari siapa? Dari Kak Titi dulu. Tommy. Cece. Nama lo ganti, Cece. Sebenarnya semuanya relatif sih. Kalau misalnya orderan lagi oke, lagi bagus, ya itu semuanya bergantung, relatif. Jadi kadang bisa banyakan yang bisnis, kadang banyakan di dunia entertainment gitu. Tapi kalau bicara untuk saat ini, karena itu hitungannya masih merintis ya, kalau bisnis ya otomatis ya masih di dunia entertainment lah yang oke gitu. Kalau menurut saya sih. Cuma nanti kalau bisnis ya itu pegangan di hari tua nanti gitu. Mudah-mudahan aja makin besar, sukses. Amin. Gitu. Amin. Om Ferry? Udah terwakili tuh. Ya jadi menurut Dari saya tadi gini. copy paste kita. Menurut saya gini, dua-duanya punya nilai keuntungannya sendiri ya, dan juga ada kerugiannya gitu. Tapi kalau dunia artis mungkin lebih banyak keuntungannya gitu, karena kan kalau kita datang kemudian kita perform atau kita acting atau apa, kita dapat uang gitu. Uangnya ya lumayan gitu kan. Tapi ketika kita sakit, kita nggak datang berarti kita nggak dapat uang kan gitu. Kalau dunia artis kan seperti itu, karena harus kitanya yang muncul. Tapi kalau dunia bisnis, yang kenapa yang saya suka, saya merintis, saya pengen sekali punya bisnis, karena itu akan menjadi passive income. Passive income itu ketika kita sakit, ketika kita harus keluar negeri, keluar kota, bisnis ini tetap jalan gitu. Jadi satu keuntungan adalah kemudian kalau dia menjadi besar, itu bisa jadi grup, kemudian kita bisa kasih ke anak-anak kita dan lain-lain gitu. Kita nggak perlu hadir, bisnis ini bisa hadir gitu. Makanya kita harus jadi business owner. Yes. Business owner adalah bisnis ini berjalan, kemudian kita ngurusin lagi bisnis yang lain. Tommy? Gimana Kak Tommy? Saya seperti tadi Mas Ferry bilang bahwa dua-duanya punya keuntungan, tapi untuk saat ini alhamdulillah bisnis yang lebih besar daripada dunia entertainment. Luar biasa. Ini hal yang memang saya rasa bonus dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun hitungannya anggaplah ya saya syuting sinetron stripping gitu. Tetap lebih besar bisnis untuk saat ini alhamdulillah. Cinnamon, kayu manis. Ini rumah tangga beneran. Ngobrol mulu, kita main dong, nyantai-nyantai. Apaan lagi? Ini melulu, Penghasilan lagi. bawaannya uang melulu sama Iya, nih. harta gitu. Apa? Main game? Ya, kita main ya. Oke, kita akan main games bersama-sama. Boleh berdiri bintang tamu hari ini? Jadi permainannya adalah menebak bumbu dapur. Jadi nanti ada satu penebak, terus satu yang menjawab juga Om. Oh, iya. Jadi nanti pasangannya Kak Tommy sama Om Ferry, aku sama Kak Titi. Ya. Jadi nanti siapa yang nebak? Yang nebak aku. Kalau Om siapa yang nebak?
Yang mengarahkan siapa? Terserah. Ya Mas yang nebak deh, aku yang. Oh, ya, Ya, oke. boleh. Oke. Ya ini sih menang sih, ini udah pasti. Coba ya, Pengalamannya waktunya lebih cuma banyak, 1 ya kan? menit. Tuh nggak ngerti gua bumbu-bumbu. Iya benar, oke. Silakan Kak Tommy sini. Karena Aku nanti ini ya. bumbunya ada di layar. Oh ya. Waktunya 1 menit. Siapakah yang akan menjadi juara? Aku dan Kak Titi atau Kak Ferry sama Kak Tommy. Udah? Kita mulai dari sekarang. Kira-kira dibentuk Bentuknya seperti apa? kecil, terus ditumbuk-tumbuk buat masak sayur gitu. Ketumbar. Iya, betul. Nih. Padahal gua nggak tahu ketumbar apa. Salah kecil kan? Iya, betul. Bener, berikut. Terus yang dibuat pedas-pedas, bubuk gitu. Mempengaruhi rasa, aroma juga. Lada. Pedas-pedas gitu. Lada. Satu lagi temannya. Satu lagi bubuk. Kapulaga. Bukan, pedas. Buat Capek, bumbu capek. satu lagi temannya. Pedas, Agak kan? pedas. Iya, bubuk. Adas. Boleh Bukan pas? itu loh. Pas. Mau pas atau Iya, terus? pas. Pas ya. Padahal gampang banget. Yang tadi lebih susah. Pedas ya? Iya, pedas. Pedas capek, lada. Bukan, satu lagi. Terus bentuknya kayak buah. 2, 1. Apa merica? Kepala. Merica kayak tadi. Lada bener dong. Yang bener lada kan sama Lada sama merica sama. Berida sama. Lada sama merica sama. Oh sama. Bener. Berarti 2 yang Berarti ketebak dua ya. dong. Wah, sama. Aduh. Ternyata ini susah gimana nih? juga ya. Bener gantian. Kakak yang nebak. Aku yang nebak. Ya, aku yang ngarahin ya. Oke. Yakin lo, Bianca. Titi bumbu dapur apal semua Titi. Tapi luar biasa. Memang misalnya. Oke, udah? Udah belum? Oke. Ya, kita mulai dari sekarang. Sebut bentuk-bentuk aja udah. Segini bentuknya, macam-macam bentuknya tapi segini. Apa? Warnanya kalau kena tangan kunyit. Ya. Apa tuh? Ya, apa tuh? Bentuknya kayak gimana? Bentuknya panjang, warnanya panjang. warnanya coklat, Serai. agak wangi. Wangi jahe, kayak jahe. Bukan, panjang. Iya, cinnamon. Kayu manis. Ya. Ini ibu rumah tangga beneran nih. Aduh. Kang. Apa? Kalau nggak tahu pas. Ya tahu juga. Pas. Ya, sabar. Bangsa dengan kunyit. Dia berbentuk buat sop. Dia buat sop gitu ada Daun salam. Ya. Bisa juga. Hebat. Apa ini? Wah, susah. Apa? Pas. Warnanya hijau. Belimbing Daun bulu. Belimbing wulu. Ya asam gitu. Oh iya. Luar biasa. Berarti kita menebak 3. 3. Lumayan. Oke, dan kita punya hadiah nih pemirsa buat buat Kak Titi ya yang dapat hadiah ya. Hadiahnya Silakan apa Steffi. Wah, ini sulap. Steffi. Lumayan, bisa buat sop nih. Sabu. Kuisnya kan sayur-sayuran tadi Iya. nebak, jadi hadiahnya juga dapetnya sama. sayur. Terima kasih. Wah, terima kasih. Om Ferry mau ngerjain. Mewakili. Satu berbuat sahur. Semuanya beda-beda. Gak apa-apa, kan kita bukan kelinci soalnya. Oke bos, masih ada yang mau dilanjutkan? Oke, mau pulang aja. Katanya dia mau pulang. Cicat di dinding. Luar biasa. Caca, cica. Ya, oke kalau gitu kita ngucapin terima kasih buat bintang tamu kita. Buat Om Ferry terima kasih, Kak Titi, Kak Tommy terima kasih. Sama, thank you. Mudah-mudahan sukses semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Jangan lupa untuk menyaksikan Tanpa Kata setiap hari Sabtu Minggu jam 10 malam hanya di Trans 7. Sampai jumpa.